Saudara, kembali berjumpa dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Seperti Anda lihat di samping saya ini ada seorang begawan. Begawan dalam banyak hal. Dalam filsafat, kebudayaan, dan belakangan, atau bukan belakangan, banyak juga menghasilkan sketsa-sketsa yang sangat bernilai. Dan dalam beberapa hari ke depan, Romo Muji akan memamerkan sejumlah sketsanya dan dijuduli Dari Gereja ke Gereja. Begitu ya Romo ya? Ya. Mengapa Romo memberi judul Dari Gereja ke Gereja? Ya, sebenarnya begini. Sebenarnya kami kan satu kelompok dengan urban sketcher. Jadi para sketsa yang dari urban ini. Itu Donald itu. Mimpin itu ada 10-an 12 orang. Ternyata cukup banyak yang Katolik. Pernah saya undang makan di sini dan segala macam ya. Itu tugasnya apa? Tiap Jumat atau Sabtu itu keliling gereja untuk melukis Porta Santa. Porta Santa yang ditetapkan di KAJ itu. Keuskupan Agung Jakarta. Nah, setiap sekali saya bersama mereka melukis gitu, nah saya nggak bisa konsentrasi karena selalu disalami, salam, waduh, nah itu, lalu akhirnya saya kadang-kadang ikut dengan mereka 2-3 kali, atau saya kebanyakan sembunyi-sembunyi di luar itu. Saya lukis sendiri, saya buat sketsa sendiri. Nah, terkumpul sekitar 50-an. 50-an sketsa ya? Dari gereja-gereja yang ada sini. Nah, kenapa begitu? Karena saya pikir kalau saya bandingkan dengan gereja-gereja bangunan bagus di Eropa gitu, sejauh saya alami dulu, itu mereka kan yang datang gereja Eropa itu kecuali peziarah itu juga terlalu banyak orang-orang tua. Yang muda udah menyingkir semua kan. Kenapa? Karena saya salah satunya bangunan bagus estetis itu di atas batu. Jadi marmer ya bagus-bagus semuanya. Basisnya itu. Kalau saya pikir salah satunya. Bisa dihias dengan Michelangelo segala macam itu bagus ya kan. Tapi ketika harus menjaman sesuai dengan zaman, terlambat itu dong. Nah, kalau dibandingkan dengan gereja Indonesia, itu basisnya kan umat Allah. Jadi gereja kita tuh dasar tuh umat Allah. Memang kelemahannya sering dikatakan terlalu altar, devosi dan Bunda Maria banyak untuk itu. Kurang ke pasar kehidupan gitu loh. Tapi itu saya rasa nggak apa-apa, artinya ya untuk permulaan. Tapi sekarang kalau terlalu mengelompok kecil gitu ya, minoritas itu, padahal harus ke pasar kehidupan, ke yang zaman dulu ya orang-orang kayak Franseda, orang-orang Uskup Pranoto dan segala macam yang 100% Katolik dan 100% Indonesia itu loh gambarannya. Nah, dalam sketsa ini saya hanya mau supaya orang setiap kali melihat tuh jeda, berhenti melihat apakah ini gerejaku, Teresia atau apa itu. Tapi ini semua hitam putih. Oh, hitam putih. Ya, dan itu melihat ya sebagai lukisan mungkin ya tidak terlalu menarik ya. Tapi saya amati itulah yang saya penting adalah jeda sebentar untuk melihat kedalaman itu. Tempat ada yang sudah saya kirim undangan itu lalu mengatakan, wah ini gereja saya waktu saya dibaptis dulu gitu. Misalnya Matraman itu ya. Iya, gitu. iya. Misalnya. Tadi Romo menyinggung soal sikap devosional. Ya. Itu menjadi salah satu yang barangkali menahan orang untuk tidak ke pasar begitu ya Romo. Ya. Tetapi di sisi lain juga dilihat sebagai kekuatan Gereja Katolik Indonesia. Iya, betul. Devosi-devosi. Betul. Itu gimana Romo lihat? Nah, kalau saya lihat positifnya itu devosional itu merupakan sikap beriman populer Indonesia yang dijaga kuat karena dulu kan memang
kelompok kita kan minoritas dibandingkan dengan Muslim, umat lain yang mayoritas. Nah, kalau kita kuat imannya, itu saya lihat pasti akan keluar ya difusinya, ya doanya itu akan kencang semua. Karena apa? Zaman dulu selalu diberitahu bahwa kalau di luar itu mengancam, kita di dalam aja, lalu berada di dalam untuk terus. Nah, seperti dikatakan dalam Jesus of Nazareth, Yesus Nabi Isa dari Nazaret, itu bisa untuk dialog dengan Muslim, dengan agama-agama lain. Ya. Tapi Jesus of Christ, the Lord, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, itu adalah soal iman. Ya. Dan di situ garis batas antara beriman, ya, yang dikonkretkan keluar. Nah, itu yang dalam surat 1 Yohanes, yang iman yang tanpa perbuatan itu kosong gitu loh. Nah, ini yang harus dipacu terus supaya tidak terlalu devosional tapi juga keluar. Ya, artinya di tempat-tempat fungsi kemasyarakatan semua lah. Ya. Yang digaungkan oleh nurani bangsa, oleh yang sering kita katakan sebagai gereja pasar dunia gitu loh. Ya, itu. Ya, kita kembali ke sketsa Romo ini. Ya. Seperti saya katakan di pengantar tadi, Romo ini dikenal dari berbagai segi. Ya. Dan sekarang kita mengenal Romo juga melalui sketsa-sketsa. Ya. Seberapa kuat sebuah sketsa menyampaikan pesan yang Romo mau katakan itu? Begini, dalam pengalaman 71 tahun ini, umur saya, itu ternyata Tuhan memberikan talenta pada saya lumayan banyak ya. Jadi apa-apa yang tidak keluar dalam tulisan atau mengarang, ya huruf gitu, ternyata keluarnya dalam puisi. Puisi itu adalah kata-kata atau kalimat yang dipadatkan, tapi di dalamnya diberi makna. Sesuai situasi, sesuai apa yang mengaruhi kita dan untuk memuji Tuhan. Katakan itu estetika kehidupan ya. Lalu apa-apa yang tidak tuntas dalam puisi ternyata paling tuntas dalam sketsa. Kenapa? Sketsa kan mengajak orang untuk dengan gambar, ya kan, untuk mengalami sendiri dari dalam. Maka tidak bisa memandang sketsa hanya from atau dari luar, ekstensi saja nggak benar. Maka butuh waktu jeda untuk berhenti di depan sketsa, dan di situ lalu baru innerly, secara mendalam dia masuk itu. Dan untuk masuk ke dalam itulah iman itu yang sesungguhnya berakar itu. Itu yang saya mau katakan. Nah, yang menarik dalam Porta Santa, iman dari Paus Fransiskus ini adalah iman yang berpengharapan. Ya. Kenapa? Satu, dia pro yang tersingkir, yang miskin, dan semua yang disingkirkan di sana. Yang kedua, dia pro sekali untuk keperluan ekologi semesta ini yang sudah rusak oleh kemodernan ini. Ya. Nah, kita mengenal itu, terutama Laudato Si gitu ya. Tapi sering hanya pikiran, konsep gitu loh. Ya. Nah, kalau mau melaksanakan tidak hanya konsep, yaitu harus dilakukan. Maka saya mau menambahkan bahwa sampai sekarang kita itu sebenarnya anak-anak dari deduksi, top down, dari atas ke bawah, ya kan? Kita dididik dalam teks buku. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kontekstualisasinya? Padahal saya baru setelah sabbatical itu 16 tahun yang lalu di Roma lagi, baru ngeh bahwa Nusantara itu induksi, artinya ngalami dulu, lalu setelah mengalami lalu baru membuat teori. Nah, antara induksi dan deduksi harus saling membantu.
Saya tahu itu karena saya ngajar di ISI Solo, Ya. Institut Seni Indonesia di Solo. Itu saya mendapatkan tugas akhir semester S3. S3 itu dasar-dasar. Dan saya belajar, betul. Saya belajar dengan hati. Kenapa? Karena mereka nulis mengenai batik lasem. Itu penelitian dulu, lalu baru dituliskan sebagai teori. Lalu mereka nulis mengenai keris. Keris itu dulu saya hanya kenal Nagosasa Sapu Inten, ya kan. Mereka pengecorannya dan yang penting di sana, lalu filosofinya segala macam, diteliti semua. Jadi mereka juga menerapkan misalnya lagu Nina Bobo, Nina Bobo nih, tapi di Aceh dengan istilah khas sana dan diteliti dulu, lalu dibandingkan dengan sini. Itu saya lalu membaca, ini bukan main kan. Lalu maka itu saya bukukan, ya. Lalu saya berikan ke mereka supaya mereka menjadi khasana. Sudah 4 tahun ini. Itu semua. Ya. Ya Romo. Dalam sketsa tadi kan kalau saya tidak salah tangkap tadi itu berada di sekitar Porta Santa gitu Romo ya. Iya, betul. Jadi gereja-gereja yang dikunjungi, lalu kemudian Romo di sela-sela orang menyalami dan mencari kesempatan untuk melukis gitu Romo. Ini apakah Romo merencanakan untuk melukis atau bagaimana proses kreativitas muncul membuat sketsa-sketsa itu Romo? Itu natural saja. Jadi ketika gaung Porta Santa itu mau kita sketsa, mau kita gambar, dan saya disalami itu, lalu saya melihat, saya harus sendiri nih, ya kan, untuk gambar itu gerejanya dengan Porta Santa itu. Tapi kebanyakan gerejanya, karena gereja KAJ ini belum saya gambar semua. Nah, ketika saya gambar itu dan diam-diam saya tidak usah disalam-salami, tapi menggambar itu, lalu terjadilah bukan main itu. Artinya kumpulan yang betul-betul kecil-kecil, tapi itu membuat kita untuk betul jeda, untuk hening sejenak. Sama kan sebenarnya tiap orang itu kesepian lah. Ya. Seperti saya sering katakan itu. Saya atau kita diajak masuk ke sunyi. Dan saya sekarang ini kan semua kan medsos segala macam ramai hiruk pikuk gitu. Terlalu banyak kata. Nah, kata yang diperas lalu sunyi, kita masih diajak maju lagi kalau mau dan harus mau, yaitu dalam keheningan. Nah, keheningan itulah yang disebut sebagai doa. Pada siapa? Pada Sang Pencipta kehidupan. Nah, kalau dikatakan sebagai paling terakhir itu estetika, ini estetika kehidupan. Ranahnya di mana? Ranahnya di semua lini kehidupan, dan itu ekologis sekali, dan itu di semesta itu, dan itu amat Laudato Si itu. Ya. Tapi kembali untuk supaya kita ekologis dan kosmos itu tetap kita segarkan terus, itu kan butuh pertobatan hati. Dan pertobatan hati itu kalau terakhir mengenai situasi Indonesia itu kan dikatakan bahwa harus bertobat bersama-sama nasional. Itu kenapa? Ya karena kita terlalu banyak keluar. Artinya ekstrinsik, terlalu kata-kata, terlalu membual omong melulu itu. Tapi kurang melihat ke hati kita. Dan di hati kita itulah ketemu dengan Tuhan. Ya. Maka saya mau memberanikan diri, kemarin menguji S3, itu yang kita bimbing juga, itu mengenai drone, itu sampai pada tingkatan tidak bisa dikatakan ini indah, tapi di luarnya itu. Maka disebut post estetis, post pasca estetis. Artinya sesudah estetika, tapi sudah terlalu kaya untuk dikatakan dengan estetika, maka post. Dan itu artinya apa di tempatnya? Yaitu dalam kehidupan ini. Dan di mana kehidupan ini, ya itulah. Ya, setelah mengetahui pos sebelumnya itu pos humanis itu sendiri. Dalam tahun ini kan tahun pengharapan seperti yang Romo juga singgung tadi. Itu lalu kemudian muncul sebuah ziarah dari Porta Santa ke Porta Santa yang lain. Ini nilai apa Romo yang kita bisa belajar dari kunjungan
dari satu Porta Santa ke Porta Santa yang lain yang ada di gereja-gereja kita ini gitu. Yang Sebagai sebuah peziarahan. ya, sebagai sebuah peziarahan nomor satu, itu kita sebenarnya diajak untuk mendalam ke batin kita, ke hati kita. Jadi kalau masuk gereja dan menggambar di situ gerejanya, ya, itu orang diajak untuk membatin, untuk berdoa betul. Dan itu tidak bisa 9 gereja yang dikhususkan di KJ dengan cepat-cepat gitu ya, atau sekarang 3, lalu berikutnya adalah 5 gitu ya. Tapi harus step by step. Itu artinya hidup kita slow motion. Artinya slow down your motion. Ya, slow down. Dan orang praktis akan bisa berdoa kalau dia men-slow down-kan ritme hidup kita. Nah, kita ditantang di Jakarta ini kan hampir semua dikejar waktu-waktu. Semua geset sana sini. Dan malahan lalu lintas kita kan bukan mainnya. Nah, kalau ke gereja hari Minggu, ya itu diharapkan bisa dengan tenang berdoa dan syukur-syukur khotbahnya bagus ya kan. Lalu bisa berdoa dan semua bekal hari Minggu itu semacam bensin energi itu yang dibawa dari Senin sampai Sabtu untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kosong lagi kan, berkurang lagi, lalu hari Minggu lagi datang ke situ lagi. Lalu itu lingkaran yang bukan main untuk orang Katolik itu. Jadi altar dibawa ke pasar kehidupan, lalu kembali melingkar lagi ke altar lagi, dibarukan di senu, lalu dibawa lagi ke altar, dia ke pasar lagi gitu. Iya, Romo. Seperti saya katakan tadi, Romo dikenal dari berbagai segi. Filsuf iya, novelis iya, sastrawan iya, dan ya seorang Romo begitu ya. Ya. Kalau lalu kemudian orang melihat-lihat Romo ini mengatakan, wah Romo ini memang berada pada semua lini itu. Tetapi dari Romo sendiri, bagian mana yang dalam tanda petik yang paling Romo nikmati dari misalnya sekarang puisi, novel, kemudian filsafat dan sketsa itu? Nah, itu situasional dan momentarily. Artinya dari dasar itu yang saya paparkan waktu saya 50 tahun Yesuit itu saya punya moto yang dari pengalaman itu. Apa? Sumeleng ati ing katresnan dalam Gusti. Jadi meletakkan diri secara hening dalam iman dan percaya bahwa kasih Allah yang mendukung dan menghidupiku. Sumeleng ati ing katresnan dalam Gusti. Nah, saya katakan momentarily itu karena ketika sumeleng ati itu akhirnya muncul dalam sketsa, ya lalu dibuatlah itu. Buatlah sketsa. Kalau itu muncul dalam tulisan, ya dibuatlah tulisan yang panjang misalnya, esai gitu. Tapi kalau mau dipadatkan, ternyata pas ke Jogja, Malioboro, segala macam, kita mengenal situasinya di sana, itu lalu menjadi puisi, ya sudah puisi. Lalu puisi yang jambu misalnya, kita mengalami di situ jambu, begitu enak gitu. Lalu kita akan percaya pada yang menciptakan jambu itu kan. Gitu. Tapi juga kita bisa melihat bahwa kalau refleksi mengenai kehidupan yang canggih dan rasional, ya itulah dalam filsafat. Jadi saya kalau mau menyimpulkan sekarang itu masih akan berkembang terus ya. Sebenarnya kita semua adalah filosof. Why? Karena kita merefleksikan mengenai kehidupan. Dan kehidupan itu direfleksikan satu, rasional dan kritis, dan lalu kita kalimatkan. Nah, kesulitan Gen Z sekarang ini adalah terlalu pendek berpikirnya dan terlalu pendek dalam kalimatnya. Maka namanya pendek-pendek aja. Generasi kita dulu diajari untuk tadi jeda, mengenyam-ngenyam, merasakan. Saya selalu berpedoman gini, lembu saja
Kerbau saja setelah memakan merumput itu, dia akan diam, dia akan hening, mengunyah-ngunyah, memakan supaya menjadi apa? Mama biak menjadi miliknya. Kalau lembu saja mesti begitu, kenapa bukan kita manusia? Ya kan? Kita kan cepet-cepetan kalau makan tuh apa, sampai tidak jadi daging untuk kita, sampai menjadi penyakit begitu. Jadi lembu saja punya kesempatan kontemplatif begitu ya, Romo? Iya, betul. Saya selalu lihat gitu. Ya pemirsa, di tangan saya ada buku kumpulan puisi Romo Muji yang berjudul Semai Kata. Ya. Ini buku puisi Romo Muji yang terbaru. Bisa dijelaskan Romo, ini puisi-puisi apa sebenarnya di dalam ini? Ya, di dalam ini itu saya sebenarnya menulis mengenai nostalgia asrama. Misalnya, itu waktu saya di Realino Jogja, tapi yang di lembaga sosial di sana, Ya. di pinggir Code itu, saya nginep di situ. Lalu saya itu melihat bahwa bukan main nih, Yesus dulu yang mendirikan di situ, dia menyediakan tempat untuk asrama, tempat kos mahasiswa itu, meskipun 10 atau berapa. Dia juga menyediakan tempat untuk nukang, ya karya sosial kan. Dia juga menyediakan untuk klinik, bukan main kan. Jadi fase-fase itu saya melihat, loh ini kan multidimensi untuk membarui siapa? Membarui manusia. Manusia yang sakit, manusia yang harus terampil lagi. Tapi tadi, dalam ziarah berpengharapan itu, iman yang berpengharapan menurut Paus Fransiskus itu merupakan harapan. Jadi termasuk kalau orang mendapatkan pekerjaan, kalau orang bisa bertukang, kalau orang di situ mahasiswa atau mahasiswi bisa kos di situ dengan baik dan bisa bergaul dengan enak dan mereka riang. Dan saya pernah menginap di situ, malam itu mereka gitaran gitu. Itu lalu nostalgia kayak kita di Sunari itu. Ya kan, asrama sekaligus juga tempat untuk bernyanyi, gembira. Dan jangan lupa bahwa saya belum bisa sampai ke sana. Orang Katolik itu dimulai harinya tiap pagi itu dengan kabar gembira, malaikat Tuhan, Angelus, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Lalu ditutup malamnya juga dengan Angelus lagi. Dan itu dulu ditanamkan kepada kita mulai dari Boro yang saya tahu, itu dengan lonceng. Sehingga lonceng itu dibunyikan, lalu kita tahu, oh ini waktunya berdoa. Sekarang ada Faustina, sekarang ada waktu doa yang kerahiman ilahi itu. Itu sebenarnya perlu ditradisikan. Dan saya waktu kecil itu tahu. Dan saya nggak usah jauh-jauh. Di Palur Solo itu, Romo Sumantoro yang asalnya dari Boro, sekarang sudah di Mausnya Jogja ya, udah sepuh itu. Dia membawa lonceng itu, artinya dia membuat lonceng itu untuk ditaruh di gereja Katolik Palur. Sehingga kalau saya pas pulang ke Solo, wah dengar lonceng itu seneng itu. Gitu. Nah ini yang sebenarnya mau dikatakan pada kita, gembiralah, ya. Dan itu dalam lagu kita juga sama kan, estetika yang paling pokok dalam lagu kita itu kan, ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku laut dan ku timbang dengan benang, itu layang-layang, ku jadikan layang-layang, ya, bermain berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Saya kalau mengajar estetika itu yang secara Nusantara, endingnya apa? Akhirannya apa? Hati gembira dan riang, itu loh. Luar biasa. Ya, tidak bisa keluar di luar, tapi hati yang di dalam itu, dan itu orang Katolik sudah diberi dasar iman yang kuat, yaitu Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung Roh Kudus. Itu kabar gembira kan? Itu kabar gembira mulai dengan inkarnasi itu, ya Yesus inkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Gitu. Nah, dalam buku ini tidak hanya itu, tapi juga di sini
saya nulis mengenai detik waktu. Ya, di titik jam tengah malam itu bagaimana. Lalu juga mengenai jambu. Ku makan jambu manis berianmu. Waktu dulu aku tak bisa makan buah. Jadi saya bisa makan buah itu di sore dulu. Tapi sekarang kan makan semua. Dan itu ada intinya. Jadi yang sehari-hari termasuk juga mengenai bulan. Dari balik kaca jendela, mata menatap kagum, seraya berbisik. Jadi ini yang sehari-hari dan ada kata jeda yang tadi saya katakan, yaitu hening itu sendiri. Ya. Tapi di belakang ada juga mengenai kata-kata yang saya tulis yang ada di sini. Yang penting bukan banyaknya pengalaman, tetapi mengolah pengalaman itu dari dalam hening refleksi buat melangkah lagi. Yaitu tadi kayak lembu atau kerbau yang memamah ya itu. Gitu. Ya, mungkin baik kalau Romo baca salah satu puisi di dalam sini deh. Ini tadi saya melihat Malioboro ini kayaknya. Oh iya. Memberi kenangan pada Malioboro. Iya. Malioboro 1 2023. Jalanan penuh orang berolahraga. Ada sepeda-sepeda dikayuh demi sehat. Setelah disadari bahwa gemuk itu lesat sebentar, tetapi tidak sehat. Ya, ini Malioboro 1. Sekarang Malioboro 3. Mobil-mobil macet semakin siang. Semakin tidak bergerak, maka petuahnya ialah jangan lewat dengan kendaraan roda 4 atau 2. Tapi berjalanlah. Itu kan gitu. Intinya itu kan sebenarnya. Ya, tapi yang saya senang itu ini. Semoga ini. Ya. Semoga judulnya. Semoga dari Paskah sepi saat COVID menjadi sunyi tahun lalu, Prapaskah saat ini menjadi Paskah 2023 nanti jadi Paskah hening. Mensyukuri kasihnya yang tak terbatas pada kita melalui salibnya. Dan itulah iman yang berpengharapan yang harus diziarahi terus. Itu udah Pak Lupa. Baik Romo. Itu. Semai kata, judulnya Semai Kata. Jadi di tangan Romo Muji, kata-kata itu akan selalu memiliki sebuah tenaga, memiliki makna dan itu akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekarang sedang mengerjakan apa Romo? Nah, sebenarnya semai kata ini satu pasangan dengan semai gagasan. Karena kalau gagasan di semai, ya saya nggak pernah meluncurkan buku kan. Tapi itu siapa aja yang mendengarkan itu moga-moga menjadi pikiran. Juga kata. Ya. Nah, karena yang mau dikerjakan sekarang itu kurang lebih ya saya memusatkan pada itu pameran sketsa ini. Dan moga-moga ya itu bisa keluar karena tahun yang lalu saya kelelahan kan, lalu nggak bisa pameran kan itu. Dan dengan itu sebenarnya kalau setiap usaha untuk memayu ayuning bawono, yaitu beautifying the cosmos, jadi memperindah semesta alam dan manusia dan semua, itu sebenarnya kita membantu untuk Indonesia yang tidak sedang dalam situasi baik-baik saja ini. Ya, itu. Baik Romo, ya. Terima kasih banyak. Demikian perbincangan singkat saya dengan Romo Muji Sutrisno. Sekali lagi saya mengatakan Romo ini multidimensional. Seorang filsuf, seorang guru, seorang penyair,
seorang sketser, dan masih banyak lain. Dan semoga kita belajar dari semangat dan inspirasi yang selalu disemaikan oleh Romo Muji melalui karya-karya, melalui buku, melalui sketsa, terutama melalui kehidupannya yang senantiasa ada bersama kita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak Romo Muji. Waduh, terima kasih banyak ya.